Saudari yang terkasih, hari ini kita diantar untuk merenungkan bersama dengan Nikodemus. Nikodemus yang kita tahu adalah seorang pemuka agama Yahudi. Ia satu dari 70 orang yang masuk dalam kelompok Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus pada waktu malam, tentu saja karena status, karena posisinya sebagai satu dari 70 orang dalam Mahkamah Sanhedrin, sehingga tentu ia datang dengan diam-diam untuk menghindari konfrontasi dengan anggota Sanhedrin yang lain. Dan mungkin saja ia memilih pada waktu malam supaya punya banyak waktu yang tenang untuk berbicara secara mendalam dengan Tuhan sendiri. Dan ketika ia datang, ia mengalami kebingungan ketika Tuhan mengatakan bahwa orang perlu lahir kembali agar dia dapat masuk dan melihat kerajaan Allah sendiri. Tentu Nikodemus mengalami kebingungan, bagaimana mungkin orang lahir kembali kalau ia sudah tua. Tetapi Yesus menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lahir kembali adalah lahir dari air dan roh. Lahir kembali dari air dan roh adalah lahir kembali dalam pembaptisan sendiri. Kita ingat ketika Yohanes tampil di muka umum, Yohanes Pembaptis, ia mengatakan bahwa akan datang Dia yang akan melahirkan, membaptis kamu dalam roh, dalam api, dalam kebenaran. Maka dengan demikian orang akan masuk atau memiliki hidup yang abadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah dilahirkan kembali dalam pembaptisan, dalam air dan dari Roh Kudus sendiri. Dan Paskah sendiri berarti sebuah kelahiran baru, lahir baru dalam Tuhan sendiri. Kebangkitan berarti kita memulai hidup yang baru. Hidup yang baru berarti hidup yang dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Maka mari sebagai orang-orang yang lahir baru dalam Kristus, dalam pembaptisan, dalam air dan Roh Kudus, hendaknya juga kita hidup sebagai orang-orang yang dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus sendiri, dan bukan dituntun, dibimbing oleh diri kita sendiri, oleh pikiran-pikiran, oleh kehendak kita sendiri, tetapi oleh Roh Kudus sendiri. Sehingga dengan hidup menurut Roh Kudus, kita boleh hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup dibimbing oleh Roh Kudus berarti mengikuti apa yang menjadi kehendak, maksud Allah dalam hidup kita, seperti juga para rasul dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Mereka senantiasa dibimbing penuh dengan Roh Kudus sehingga mereka berani untuk hidup mewartakan kebenaran Allah sendiri, kebenaran sabda Allah sendiri, melawan berbagai tantangan, kesulitan, bahkan orang-orang yang hidup tidak menurut kehendak Allah. Maka mari semoga kita juga yang hidup dalam roh, telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus juga, dibimbing untuk hidup dalam kebenaran sabda Allah, mewartakan kebenaran sabda Allah lewat kesaksian hidup kita yang benar di tengah-tengah dunia, berani melawan ketidakkebenaran, berani melawan hal-hal yang tidak benar, tindakan-tindakan yang tidak benar di tengah-tengah dunia ini, dan kita berani untuk tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak dunia, tapi berani untuk mengikuti tuntunan bimbingan Roh Kudus sendiri. Mari kita mohon keberanian yang sama seperti para murid lewat Ekaristi, lewat sabda dan tubuh Tuhan.